Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa berkumpul ya untuk uh, mempelajari tugas saya ya dari mata kuliah matematika untuk ekonomi, yaitu dan Ana ingin membahas di sini adalah tentang penentuan harga barang, dan semoga para pendengar hadirin bisa mengambil manfaat dari apa yang saya ajarkan dalam materi penentuan harga barang. Dan insya Allah ya di pertemuan ini eh, langsung ya kita masuk ke dalam materinya, karena penentuan harga ini sangat penting ya untuk kita yang ingin memulai bisnis sendiri, maka hendaknya mengetahui ilmu ini. Ya, itu adalah konsep dasar penentuan harga. Ya, jadi bagaimana kita mulai dengan apa sih itu harga? Harga itu di sini anak tulisnya bukan hanya angka, tetapi presentasi nilai yang ditawarkan, biaya produksi dan posisi pasar produk atau jasa. Jadi harga itu bisa juga produk, bisa juga jasa. Ya. Dan juga representasi nilai yang ditawarkan. Karena kalau ada harga juga ada nilai dari harga barang itu. Ya. Tujuan penentuan harga adalah apa? Yang saat pertama adalah memaksimalkan keuntungan. Ketika kita mempunyai barang ya, maka kita harus eh, sebagaimana mungkin untuk memaksimalkan keuntungan dari barang yang kita jual. Dan yang kedua adalah memperbesar pangsa pasar. Ketika harga kita oke, ya, harga kita bagus, maka kita juga bisa memperlebar, memperbesar pasar barang kita ini agar bisa lebih besar lagi. Yang ketiga adalah mempertahankan loyalitas pelanggan. Makanya banyak ya, dari kita kecil mungkin ada harga-harga yang masih dengan harga ketika kita kecil ya. Tapi memang apa eh, agak diperkecil jadinya barangnya ringan, itu banyak yang kita tetap loyalitas, kita tetap membeli itu ya karena emang dia memainkan harga di situ. Dan yang keempat adalah menciptakan citra merek tertentu. Ketika kita mendengar barang ini, mesti kita juga langsung tahu mungkin harganya nggak jauh dari ini gitu. Maka ini adalah tujuan tujuan penentuan harga. Itu terjadi di semua harga ya, mau onderdil motor, mau sabun, mau semuanya itu mesti juga ada citra yang dibangun. Habis itu kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Satu, kita harus faktornya yang pertama adalah biaya produksi. Biaya produksi, biaya pemasaran, biaya distribusi. Produksi ini termasuk bahan baku, termasuk karyawan-karyawan yang ada di situ ya, itu termasuk biaya produksi. Maka kita harus menghitung itu semua. Dan juga biaya pemasaran, ya iklan, ya, bisa juga dengan kita bikin, kalau yang apa sih, bikin spanduk gitu ya, itu juga harus kita hitung. Dan yang ketiga adalah biaya distribusi. Jelas kita beli ya, beli produknya, kita memasarkan produknya, itu juga butuh biaya distribusi. Faktor yang kedua adalah permintaan. Maka ini akan elastisitas permintaan. Jadi kita lihat permintaan ini banyak nggak sih gitu, di barang ini. Kita harus melihat juga daya beli konsumen nih bagus nggak sih di barang ini, dan tren pasar. Maka banyak sekarang barang-barang yang jadi ngetren karena emang oleh pasar diminati atau oleh pasar banyak iklannya. Maka ini kita harus melihat tren pasar. Kita mungkin sekarang musim durian, maka kita juga harus melihat tren pasar itu. Habis itu faktor yang ketiga yang mempengaruhi harga adalah persaingan. Ya. Ketika banyak pesaing, maka kita juga
jangan tidak lihat pesaing kita. Maka kita harus melihat pesaing kita ini memasang harga seberapa dan komposisinya seperti apa. Nah, strategi harga pesaing dan posisi produk di pasar. Apakah produk di pasar ini kita unggulan atau kita baru memulai, maka kita harus melihat itu semua untuk menjadikan faktor dari menentukan harga. Yang keempat adalah faktor eksternal, yaitu kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi. Jelas kebijakan pemerintah kayak kemarin ya, ada kenaikan PPN 12%, maka kita juga harus uh, menjadi faktor kenaikan kebijakan pemerintah itu dan kondisi ekonomi dan perubahan teknologi. Sekarang kita rasakan, dulu mungkin kita belanja ke pasar, tapi sekarang orang-orang hanya cukup duduk dan belanja kebutuhan. Hampir semua kebutuhan ada di perubahan teknologi ini. Karena mereka tidak memikirkan cost untuk toko gitu ya. Mereka, jadi kita harus itu menjadi faktor juga untuk kita menentukan harga. Dan ini maka yang kedua ini saya mau masuk ke dalam strategi penentuan harga. Ya, strateginya gimana? Yang pertama berdasarkan biaya. Ya, berdasarkan biaya. Nah, ini ada yang pertama adalah cost plus bridging. Ya, menambahkan margin keuntungan pada total biaya produksi. Ya, jelas kita menambahkan ya margin itu, margin keuntungan ya. Jadi pada biaya produksi, ya, ketika kita sudah menghitung biaya produksi, maka ya jelas kita harus menambahkan margin keuntungan. Ya, ini adalah strategi pertama. Yang kedua, markup pricing, yaitu menetapkan harga dengan menambahkan presentasi tertentu pada biaya pokok. Jadi kita harus menambahkan ya, presentasi, menambahkan presentasi tertentu pada biaya pokok. Jadi kita harus siap-siap gitu ya, siap-siap untuk menambahkan presentasi tertentu dalam biaya pokok agar uh, biaya kita bisa terukur. Dan yang ketiga adalah break even analysis, yaitu menghitung jumlah unit yang harus dijual untuk menutupi total biaya. Ini kebanyakan para pengusaha ya sudah menghitung itu semua, menghitung jumlah unit yang akan dijual ya. Dan jika terjual berapa itu sudah menutupi total biaya produksi gitu. Maka ini juga harus dihitung juga. Maka ini strategi harga berdasarkan biaya. Dan yang kedua adalah berdasarkan nilai. Nilai barang ini ya. Value based pricing, yaitu menetapkan harga berdasarkan persepsi nilai yang dirasakan konsumen. Ketika konsumen kita merasa puas, maka harga kita bisa stabil, nggak usah turun gitu. Dan mungkin kalau emang uh, ada yang harus kita tingkatkan dari kualitasnya, ada yang harus kita tingkatkan dalam kualitasnya, maka juga kita harus menaikkan harga itu. Itu berdasarkan nilai barang kita. Habis itu yang kedua, good, better, best pricing, yaitu menawarkan 3 tingkatan produk dengan harga berbeda untuk memenuhi berbagai segmen pasar. Nah, ini kita lihat ya, dari semua produk ya, hampir ada yang produk produk apa aja mesti ada yang high classnya ya, bisa ada yang menengah dan ada yang di bawah. Contoh-contohnya ya itu kayak mungkin ada sabun ya, sabun yang 2 liter, habis itu ada sabun yang cuma 500 gram, habis itu ada yang cuma 100 gram. Nah, ini kan segmen-segmen pasar yang mungkin eh, kerjanya buruh harian ya, maka dia juga membutuhkan barang-barang yang kecil karena mempunyai keterbatasan dalam biaya. Tapi kalau orang-orang yang sudah mungkin gajinya besar, dia langsung beli dalam kapasitas besar. Nah, ini adalah berdasarkan nilai. Maka ini juga penting bagi kita untuk dicermati. Habis itu yang selanjutnya berdasarkan persaingan. Nah, ini persaingan ini juga apa? Kita harus cermati. Yaitu yang pertama adalah competitive pricing, yaitu menyesuaikan harga dengan harga pesaing. Jadi jangan sampai barang kita ini melebihi jauh ya, jauh dari harga pesaing kita. Maka ketika pesaing kita mengasih harga 10.000, kita juga harus
10.000 ya, atau mungkin naik 11.000 atau mungkin 9.000. Nah, ini adalah eh, kompetitif, kita harus kompetitif. Dan yang kedua adalah price leadership, atau kita menjadi harga memimpin harga di pasar. Jadi malah kalau memang produk kita sudah besar, maka kita juga harus menentukan ya. Jangan sampai ketika kita sudah produk besar, kita malah ngikutin yang paling yang baru muncul gitu ya. Enggak, kita tetap harus menjadi harga pasar. Jadi agar yang baru ikut-ikut ini atau pesaing-pesaing ini mengikuti harga kita. Habis itu yang ketiga adalah price skimming, yaitu menetapkan harga tinggi pada awal peluncuran produk. Nah, ini adalah salah satu juga berdasarkan persaingan ya. Kita langsung luncurkan produk harga tinggi kita agar jadi ada beberapa konsumen itu yang memang dia malah suka dengan harga yang mahal gitu ya. Dia malah takut dengan harga yang murah. Maka ini juga bisa menjadi strategi. Habis itu yang keempat ya dalam berdasarkan persaingan ini adalah penetration pricing, atau menetapkan harga rendah untuk menarik banyak konsumen. Nah, ini adalah strategi-strategi ya. Maka harus kita lihat pasar kita itu di mana ya. Kalau mungkin di yang mungkin UMR-nya rendah, ya itu jelas kita harus menetapkan yang ini ya, harga rendah. Tapi kalau mungkin kita berada di wilayah-wilayah yang memang maju ya, maka mesti mereka kadang melihat produk itu berdasarkan harganya. Malah justru kalau murah, mereka itu jadi takut untuk membelinya. Justru strategi lain ya, yang akan ditambahkan adalah psychological pricing, atau menggunakan angka-angka tertentu untuk menciptakan persepsi tertentu ya. Ini banyak kita lihat ya dalam di semua toko ya, mesti ada harga 99.000 ya, 99.999. Contohnya lagi di sini 9.999. Nah, ini padahal mendekati 10.000, tapi karena dilihat mata itu masih nggak sampai 10.000, jadi pembeli konsumen ini ingin untuk membelinya, padahal hanya memainkan persepsi ya, angka-angka tertentu. Itu bundling pricing, itu menjual beberapa produk dalam satu paket dengan harga lebih murah. Ya, itu banyak ya. Kadang sabun itu ditempel-tempel ya, ditempel dengan barang yang lain ya, atau kadang di supermarket beli tiga gratis satu. Nah, inilah di bundling ya. Jadi banyak gitu. Padahal tujuannya adalah agar barang kita banyak kebeli dengan promo-promo tersebut. Habis itu yang ketiga adalah dynamic pricing, atau mengubah harga secara real time berdasarkan kondisi pasar. Nah, ini sering ya, harus dicek terus. Jadi jangan sampai harga ketika uh, barang kita mulai turun peminatnya, maka kita harus langsung mengubah harga secara real time untuk menjaga konsumen kita tidak pergi ke barang yang lain. Nah, ini sekarang saya akan membuat contoh kasus. Contoh pertama adalah produk Anda memiliki produk minuman baru yang unik. Anda telah menghitung harga atau biaya produksi sebesar 10.000 per botol. Dan Anda ingin menetapkan harga yang kompetitif ya, tadi ya kompetitif ya. Jadi harus nggak jauh-jauh dari saingan kita gitu. Namun tetap setelah melakukan riset pasar, ternyata harga pasar itu 15.000. Maka Anda memutuskan harga minuman Anda ini dengan competitive pricing jadi 13.000. Jadi nggak jauh-jauh. Jadi jangan sampai 10.000 gitu ya. Agar keuntungan kita lebih maksimal. Dan yang kedua, contoh kasus kedua adalah produk premium Anda memproduksi coklat premium dengan bahan-bahan berkualitas tinggi. Dan Anda ingin menciptakan citra merek yang eksklusif. Ya. Anda memutuskan untuk menggunakan value based pricing, atau menetapkan harga yang tinggi ya, dengan harga 50.000 per kotak. Ya. Anda akan menekankan pada kualitas bahan. Jadi ketika harganya 50.000, maka fokus kita apa? Menjelaskan bahwasanya barang kita ini barang yang mewah, ya, barang yang premium. Nah, maka ini harus menggunakan apa tadi? Value based pricing, atau menentukan harga yang tinggi agar masyarakat, ini barangnya bagus nih. Worth it lah saya beli dengan harga 50.000. Nah, inilah yang banyak ya diciptakan oleh brand-brand luar ya. Brand-brand luar yang mengemas barangnya dengan mewah, dan yang membelinya juga
walaupun dengan harga mahal, mereka rela untuk membeli barang tersebut. Nah, itulah dengan strategi value based pricing. Langkah-langkah ini adalah apa rangkumannya ya. Langkah-langkah menentukan harga pertama analisis analisis biaya, hitung semua biaya produksi, pemasaran dan distribusi. Ya, yang kedua riset pasar, kenali pasar, persaingan dan tren pasar gimana. Habis itu ketiga tentukan tujuan. Ya. Apa yang Anda ingin capai dengan produk ini? Apakah hanya ingin cukup dengan rendah-rendah aja atau ingin produk ini lebih bisa meluas pasarnya. Ini harus ditentukan tujuan-tujuannya. Bulan ini saya harus menjual 300. Ya. Gimana caranya? Itu baru kalau ketika mempunyai tujuan itu maka juga kita banyak yang kita bisa capai. Yang keempat adalah pilih strategi harga. Tadi strategi yang banyak tadi bisa kita pilih salah satunya. Ya, kayak tadi ini contoh kasus satu dan dua ya. Dan yang kelima uji coba harga, lakukan uji coba pada segmen pasar tertentu, segmen atas, segmen bawah, segmen tengah, maka kita harus lakukan uji coba harga. Yang keenam, yang terakhir adalah evaluasi dan penyesuaian. Jadi ketika kita sudah semua lakukan, ya, uji coba sudah lakukan, ketika uji coba kita gagal, maka kita harus evaluasi. Kalau uji coba kita berhasil, maka juga kita harus berevaluasi secara berkala dan sesuaikan harga jika diperlukan. Nah, ini mungkin yang bisa Anda sampaikan di pertemuan ini ya. Semoga bisa bermanfaat bagi yang mendengar dan mungkin ada pertanyaan. Ya, kalau emang nggak ada pertanyaan, Anda cukupkan pertemuan ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa naktafi bidua kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.